Assalamualaikum sahabat, coba deh kita pejamkan mata sejenak. Rasakan deh tenangnya udara pagi saat fajar mulai menyingsing. Hembusan angin yang lembut dan detak jantung yang diam-diam mungkin menyebut namanya. Nah, di balik ketenangan inilah tersimpan sebuah rahasia besar, sebuah jawaban yang mungkin selama ini kita cari-cari. Kedengarannya seperti mimpi ya, tapi sahabat, ini bukan sekedar angan-angan. Ini adalah sebuah kemungkinan yang sangat nyata bagi mereka yang paham betul kekuatan di balik momen suci ini. Ini adalah kisah tentang bagaimana pertolongan Tuhan itu bisa mengubah segalanya dalam sekejap. Yuk kita bedah bersama dalam ulasan kali ini. Oke, mari kita mulai selami janji di waktu fajar. Waktu setelah kita sholat subuh itu bukan cuma pergantian dari gelap ke terang loh. Ia adalah sebuah katakanlah ruang waktu yang sakral. Sebuah momen istimewa yang sayangnya sering banget kita lewatkan karena sibuk mau memulai hari. Jadi menurut keyakinan spiritual, pada saat-saat inilah pintu langit itu sedang terbuka lebar-lebarnya. Para malaikat yang turun di malam hari itu masih bersama kita di bumi loh. Mereka siap membawa setiap doa, setiap zikir, dan setiap bisikan hati kita untuk naik, menembus lapisan langit dan sampai langsung ke hadirat ilahi. Lalu, apa sih sebetulnya rahasia di balik langit yang terbuka ini? Kenapa waktu yang singkat ini punya kekuatan yang begitu dahsyat? Jawabannya ternyata terletak pada sebuah amalan warisan yang sudah teruji oleh waktu. Nah, ini dia landasan sucinya. Hadis ini tuh bukan cuma janji pahala biasa, tapi sebuah isyarat yang kuat banget bahwa waktu fajar adalah gerbang emas, sebuah ruang terbuka antara kita dan Sang Pencipta, di mana pahala haji dan umroh yang sempurna bisa kita raih tanpa harus meninggalkan tempat kita duduk. Masya Allah. Dan amalan yang akan kita bahas ini bukan amalan karangan atau dongeng semata, ya. Ia datar dari sanad yang jelas, sebuah warisan spiritual dari para wali Allah, kekasih-kekasih Allah yang dirancang khusus untuk membuka pintu-pintu pertolongan yang tidak terduga. Amalan ini tercatat dalam kitab Sulamul Futuhat, dan ini bukan sekedar bacaan biasa. Ini adalah sebuah jembatan spiritual yang diijazahkan atau kita bisa bilang diberikan izinnya secara khusus oleh Syekh Abdul Hanan Maksum, seorang ulama yang ilmunya sangat mendalam. Sekarang, apa itu rezeki gaib? Poin ini penting sekali ya. Jadi, ini bukan soal uang yang tiba-tiba jatuh dari langit ya, bukan. Ia adalah pertolongan nyata dari Tuhan yang datang lewat sebab-sebab yang kelihatannya biasa aja di mata kita. Mungkin sebuah peluang baru yang gak terduga, atau bantuan tulus dari teman lama, atau bisa jadi ide cemerlang yang muncul tiba-tiba. Dan biar lebih terasa, gak ada yang lebih meyakinkan daripada melihat langsung kuasa Allah bekerja dalam kehidupan nyata, kan? Yuk kita simak kisah nyata Pak Bambang, seorang pedagang sederhana yang hidupnya berubah total berkat amalan ini. Coba bayangkan posisi beliau. Setiap hari kerja keras lebih dari 20 jam, tapi uang rasanya cuma numpang lewat. Beliau ada di titik terendah dalam hidupnya, diliputi putus asa dan ketakutan. Keluarganya nggak bisa makan. Sebuah situasi yang mungkin bagi sebagian dari kita terasa begitu dekat. Di tengah keputusannya itu, takdir mempertemukan Pak Bambang dengan seorang ustadz yang memberinya kunci ini, sebuah amalan zikir. Saat itu Pak Bambang sudah nggak punya apa-apa lagi selain harapan dan keyakinan, jadi dengan mantap ia pegang amalan ini erat-erat, menjadikannya tumpuan terakhirnya. Dan disinilah keajaiban mulai terjadi. Bantuan datang dari arah yang sama sekali nggak terduga. Seorang kenalan lama tiba-tiba datang menawarkan pinjaman, tanpa bunga. Ini gambaran yang sempurna tentang bagaimana rezeki gaib itu bekerja. Bukan sihir, tapi jalan keluar yang logis dan nyata, yang sebelumnya nggak pernah terpikirkan olehnya. Inilah sentuhan tangan Tuhan yang bekerja di balik layar. Dari yang tadinya hanya sewa satu mobil bak, keajaiban terjadi. Usahanya berkembang pesat sampai sekarang Pak Bambang punya armada lebih dari 5 truk besar. Kisahnya ini bukti nyata banget, bahwa ketika kita serahkan urusan kita padanya dengan tulus, dia akan mengatur segalanya dengan cara yang jauh melampaui perhitungan akal kita. Oke, sekarang kita sampai pada intinya. Pertanyaannya, gimana cara kita bisa mempraktikkan amalan ini? Karena kisah Pak Bambang itu bisa jadi kisah kita juga, kalau kita mengikuti langkah-langkah menuju pertolongan ilahi ini dengan benar. Nah, ini tata caranya. Mohon perhatikan baik-baik ya. Pertama, setelah sholat subuh, jangan beranjak dulu. Tetap duduk di tempat sholat menghadap kiblat. Kedua, baca surah Al-Fatihah sebanyak 41 kali dan setiap kali mau baca, awali dengan bismillah. Ketiga, lanjutkan dengan zikir Hasbunallah wa ni'mal wakil sebanyak 7.000 kali.
Keempat, dan ini yang paling penting, lakukan semuanya dalam satu sesi duduk, tanpa bicara, tanpa terganggu. Kelima, baru tutup dengan doa yang tulus dari lubuk hati terdalam. Kuncinya adalah fokus total. Saat tubuh kita diam, biarkan jiwa kita tenggelam dalam samudera zikir, menyerahkan semua urusan hanya kepada Allah, pelindung yang sebaik-baiknya. Tapi tunggu dulu, melakukan ritualnya saja belum cukup. Setiap amalan besar itu punya kunci utama agar diterima dan berhasil. Ini bukan soal gerakan mekanis, tapi tentang kondisi batin kita saat melakukannya. Jadi kuncinya ada di 3 pondasi utama ini. Pertama, ikhlas. Pastikan niat kita lurus hanya untuk mendekat pada Tuhan, bukan cuma karena pengen harta. Kedua, tepat jumlahnya. Patuhi hitungan yang sudah diajarkan sebagai bentuk adab kita pada ijazah yang diberikan. Dan yang ketiga, yang mungkin paling berat, istiqomah. Konsisten setiap hari. Karena keajaiban itu seringkali datang tepat di saat kita hampir menyerah. Dan inilah sahabat, pengingat terpenting untuk kita semua. Tujuan utamanya bukan kekayaan, tapi ridhonya. Saat kita mencari keridoannya, seluruh alam semesta ini seolah bergerak untuk melayani kita. Rezeki dunia, anggap saja itu bonus kecil dari lautan kasih sayangnya yang tak terbatas. Amalan ini adalah jembatan, sebuah pengakuan bahwa hanya Allah satu-satunya penolong sejati kita. Mungkin saja, fajar esok adalah fajar terindah yang akan mengubah hidup Anda selamanya. Pertanyaannya sekarang, siapkah Anda menyambut keajaiban di setiap fajar itu dengan duduk sejenak dan mengetuk pintu langitnya?